Selamat siang, perkenalkan saya Helviolike, NIM 01-2021-020, mahasiswa semester 7 Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SOP pemasangan ventilator, sering pump, dan infus pump. Tetapi sebelum itu, saya masuk dalam SOP, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai obat-obatan yang ada dalam troli emergensi beserta kegunaannya, dan beberapa alat juga yang digunakan untuk pemberian terapi oksigen yang biasa dipakai oleh pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Baik, mungkin langsung saja. Troli emergency ICU merupakan perlengkapan vital yang berisi berbagai macam obat-obatan dan peralatan medis yang siap digunakan untuk menangani keadaan darurat pada pasien kritis. Isi dari troli ini sangat penting untuk menjamin penanganan yang cepat dan tepat ketika terjadi kondisi yang mengancam jiwa. Beberapa obat-obatan dalam troli emergency diantaranya yang pertama, obat-obatan untuk mendukung fungsi kardiovaskuler. Yang pertama ada epinefrin atau adrenalin, digunakan untuk meningkatkan tekanan darah dan detak jantung dalam kondisi shock, henti jantung, atau reaksi alergi yang parah. Kemudian ada norepinefrin, mirip dengan epinefrin namun lebih selektif dalam meningkatkan tekanan darah. Kemudian ada dopamin. Obat ini digunakan untuk meningkatkan tekanan darah dan curah jantung. Yang kedua, obat-obatan untuk mengatasi gangguan pernapasan. Di antaranya ada albuterol, di mana bronchodilator yang digunakan untuk membuka saluran udara pada pasien asma atau penyakit paru obstruktif kronik. Kemudian ada metilprednisolone, kortikosterol yang digunakan untuk mengurangi peradangan pada saluran udara. Ketiga, ada obat-obatan untuk mengatasi nyeri, di antaranya ada morfin, opioid lain yang digunakan untuk mengatasi nyeri sedang hingga berat. Kemudian ada obat penenang yang sering digunakan untuk sedasi sebelum prosedur medis. Di antaranya ada kalsium gluconat, digunakan untuk mengatasi hipokalemia atau kadar kalium darah rendah dan gangguan pembekuan darah. Kemudian ada magnesium sulfat, digunakan untuk mengatasi kejang, preeklamsia, dan beberapa kondisi medis lainnya, dan beberapa obat-obat lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alat yang digunakan untuk memberikan terapi oksigen kepada pasien. Di antaranya yang biasa dipakai yaitu nasal kanul, rebreathing mask, dan non-rebreathing mask. Ketiganya memiliki cara kerja dan penggunaan yang berbeda. Langsung saja, yang pertama ada nasal kanul. Dari tampilannya terdiri dari 2 tabung plastik tipis yang dimasukkan ke dalam lubang hidung. Kemudian cara kerjanya itu memberikan aliran oksigen yang rendah dan terus-menerus melalui hidung. Nasal kanul ini digunakan umumnya untuk pasien yang membutuhkan peningkatan oksigen ringan atau sebagai terapi jangka panjang. Yang kedua ada rebreathing mask, masker yang menutupi hidung dan mulut dengan kantung udara di bagian bawah. Cara kerjanya yaitu sebagian udara yang dikeluarkan pasien akan kembali terhirup sehingga memungkinkan pasien menghirup kembali oksigen yang masih ada. Biasa digunakan untuk pasien-pasien yang membutuhkan peningkatan oksigen sedang. Yang terakhir ada non-rebreathing mask. Non-rebreathing mask ini mirip dengan rebreathing mask, namun memiliki katup satu arah yang mencegah udara yang dikeluarkan pasien kembali terhirup. Masker ini memberikan konsentrasi oksigen yang lebih tinggi dibandingkan rebreathing mask. Biasa digunakan untuk pasien-pasien yang membutuhkan peningkatan oksigen yang signifikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai SOP pemasangan ventilator, sering pump, dan infus pump. Saya akan menjelaskan secara berurutan. Yang pertama, SOP mengenai pemasangan ventilator. Pemasangan ventilator merupakan langkah krusial dalam penanganan pasien yang mengalami kesulitan bernapas. Hal ini melibatkan beberapa tahap. Tujuannya yaitu mempertahankan oksigenasi. Ventilator memberikan oksigen tambahan kepada pasien yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan oksigen yang cukup dari udara sekitar. Berikut SOP pemasangan ventilator. Yang pertama, evaluasi pasien.
kondisi klinis, menilai tingkat keparahan gangguan pernapasan, kesadaran pasien, dan parameter vital lainnya. Kemudian pemeriksaan fisik, memeriksa kondisi saluran pernapasan atas dan bawah. Kemudian pemeriksaan penunjang, meliputi pemeriksaan darah, gas darah arteri, dan radiologi. Kemudian persiapan alat dan perlengkapan. Yang pertama, ventilator, memastikan ventilator dalam kondisi baik dan terkalibrasi. Kemudian ada tube endotrakeal, membeli ukuran yang sesuai dengan anatomi pasien. Kemudian obat-obatan, menyiapkan obat-obatan yang diperlukan. Kemudian peralatan intubasi seperti laryngoskop, blade, stylet, suction, dan balon cuff. Kemudian memonitor, memantau parameter vital pasien selama dan setelah pemasangan ventilator. Prosedur intubasi. Yang pertama itu pre-oksigenasi, memberikan oksigen 100% sebelum intubasi. Kemudian laryngoskopi, memvisualisasi pita suara dan memasukkan tube endotrakeal. Kemudian konfirmasi penempatan, mendengarkan suara napas bilateral, melihat kondensasi pada tubuh, dan melakukan pemeriksaan kapnografi. Fiksasi tubuh, memastikan tubuh terfiksasi dengan baik agar tidak bergetar. Kemudian penyambungan ke ventilator, hubungkan tubuh endotrakeal, sambungkan tubuh endotrakeal ke sirkuit ventilator. Kemudian atur parameter ventilator, sesuaikan setting ventilator dengan kebutuhan pasien seperti volume tidal, frekuensi napas, dan FiO2. Kemudian monitoring dan evaluasi, ada parameter vital, kemudian memonitor juga respon pasien, perhatikan respon pasien terhadap ventilasi mekanis seperti gerakan dada, suara napas tambahan, dan saturasi oksigen. Kemudian penyesuaian setting, lakukan penyesuaian setting ventilator secara berkala sesuai dengan kondisi pasien. Selanjutnya kita masuk dalam SOP pemasangan syring pump. Syring pump adalah alat medis yang digunakan untuk memberikan infus obat secara akurat dan terkontrol. Penggunaan syring pump sangat penting untuk memastikan dosis obat yang diberikan tepat dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Tujuannya yaitu untuk memberikan infus obat dengan kecepatan yang sangat akurat. Peralatan-peralatan yang dibutuhkan diantaranya yaitu syring pump, spuit ukuran sesuai kebutuhan, obat infus set lengkap, statis infus, sarung tangan steril, dan desinfektan. Prosedur pemasangan syring pump, yang pertama itu cuci tangan. Sebelum memulai prosedur, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Persiapan alat, pastikan syring pump dalam kondisi bersih dan berfungsi dengan baik. Isi spuit dengan obat infus sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Kemudian hubungkan spuit pada syring pump. Sambungkan selang infus pada spuit dan pastikan tidak ada kebocoran. Kemudian pasang needle pada ujung selang infus. Pasang syring pump pada statis, letakkan syring pump pada statis infus dengan posisi stabil. Kemudian atur kecepatan infus. Kemudian pasang infus pada pasien, pilih vena yang sesuai untuk infus. Lakukan desinfektan pada area penyuntikan, tusukkan needle ke dalam vena dengan sudut yang tepat. Pastikan darah keluar dari needle untuk memastikan bahwa needle sudah berada di dalam vena. Kemudian fiksasi infus dengan plester. Lalu nyalakan syring pump. Tekan tombol power untuk menghidupkan syring pump. Yang terakhir yaitu pantau pasien. Lakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi pasien selama pemberian infus seperti tanda-tanda alergi, reaksi obat, dan kecepatan infus. Setelah pemberian infus selesai, matikan syring pump, lepaskan needle dari vena pasien, bersihkan area penyuntikan, buang semua peralatan yang sudah digunakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, cuci tangan. Yang ketiga yaitu SOP pemasangan infus pump. Infus pump adalah alat medis yang digunakan untuk memberikan cairan infus secara akurat dan terkontrol. Penggunaan infus pump sangat penting untuk memastikan dosis cairan yang diberikan tepat dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Tujuannya yaitu memberikan infus cairan dengan kecepatan yang sangat akurat. Peralatan yang digunakan infus pump, set infus lengkap, cairan infus, statis infus, sarung tangan steril, dan desinfektan. Kita masuk dalam proses pemasangan infus pump. Yang pertama, cuci tangan. Kemudian persiapkan alat, pastikan infus pump
dalam kondisi bersih dan berfungsi dengan baik. Isi chamber infus set dengan cairan infus sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Hubungkan selang infus pada infus pump dan pastikan tidak ada kebocoran. Kemudian pasang spike pada ujung selang infus. Pasang needle pada spike, pasang infus pump pada statis. Letakkan infus pump pada statis infus dengan posisi yang stabil. Kemudian atur kecepatan infus. Kemudian pasang infus pada pasien, pilih vena yang sesuai untuk infus, lakukan desinfektan pada area penyuntikan, lalu tusukkan needle ke dalam vena dengan sudut yang tepat. Pastikan darah keluar dari needle untuk memastikan bahwa needle sudah berada di dalam vena. Kemudian fiksasi infus dengan plester. Lalu nyalakan infus pump dengan menekan tombol power. Kemudian pantau pasien, lakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi pasien selama pemberian infus seperti tanda-tanda reaksi obat, tanda-tanda alergi, dan kecepatan infus. Akhir prosedur dengan matikan infus pump, lepaskan needle dari vena pasien, bersihkan area penyuntikan, buang semua peralatan yang sudah digunakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Lalu cuci tangan kembali. Baik, itu beberapa penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.